Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi tugas besar metodologi penelitian. Saya akan menunjukkan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Perancangan Tata Letak Fasilitas Gudang di PG Trangkil dengan menggunakan metode share storage. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andiko Dwi Sumantri dengan NIM 2018-57032 dengan materi presentasi. Pertama, pendahuluan berisikan mengenai hal-hal mendasar dalam sebuah proposal. Yang kedua, tinjauan pustaka berisikan studi literatur untuk menunjang penelitian. Yang ketiga, metodologi berisikan aliran dalam suatu penelitian. Yang pertama, pendahuluan berisikan latar belakang perkembangan dunia industri yang sangat pesat dengan diikuti perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan permasalahan yang ada pada industri manufaktur semakin kompleks. Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam industri adalah masalah tata letak gudang produk jadi, di mana gudang merupakan salah satu tempat penyimpanan barang, baik bahan baku yang akan diproses. Dalam industri manufacturing sering terjadi permasalahan yang terletak pada pengaturan tata letak gudang produk jadi. Permasalahan yang dihadapi oleh PG Trangkil saat ini adalah ketidakteraturan dalam penyusunan produk. Hal ini akan menghambat kinerja dari pekerja karena masih menggunakan tenaga manusia dalam mengambil produk jadi di gudang sebelum menggunakan conveyor untuk menaikkan barang ke truk, serta memerlukan banyak pekerja dalam proses pengambilan barang jadi dari gudang. Maka dari permasalahan yang dialami gudang finish product warehouse saat ini adalah penyusunan produk dalam satu area yang kurang teratur dan penempatan produk per area yang masih kurang tepat, di mana produk yang sering keluar masuk diletakkan pada bagian yang jauh dari pintu keluar masuk. Maka dari beberapa permasalahan tersebut perlu adanya perancangan ulang tata letak gudang produk jadi yang lebih teratur dan lebih baik, sehingga dapat memperoleh jarak perpindahan material handling yang lebih pendek. Sebagai penulis dari permasalahan ini dapat dipecahkan permasalahan dengan menggunakan metode share storage. Yang kedua, perumusan masalah. Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dialami PG Trangkil adalah bagaimana usulan perbaikan tata letak pada gudang produk jadi agar pemindahan material handling lebih efektif dengan menggunakan metode share storage. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah itu ada perancangan tata letak gudang hanya dilakukan pada satu tempat saja, meliputi tindakan menyimpan produk dalam tempat penyimpanan. 2. Tidak ada penambahan atau perubahan fasilitas gudang yang sudah ada selama penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat dideskripsikan tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan usulan perbaikan tata letak gudang produk jadi yang lebih efektif terhadap pemindahan material handling menggunakan metode share storage. Manfaat. Yang pertama, sebagai syarat menyeleksi studi S1 atau sarjana. 2. Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri mereka serta turut berkontribusi dalam pengembangan bidang ilmu, teknologi, seni, dan terhadap upaya dari pemecahan persoalan masalah di sekitar. 3. Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan
Terima kasih kepada semua pihak institusi yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan. Yang keempat, sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas seberat apapun bentuknya. 5. Memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi di tahun yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, tinjauan pustaka. Pengertian tata letak. Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi. Dalam jangka panjang, tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam segi kapasitas, proses fleksibilitas dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Tipe-tipe tata letak. Yang pertama, tata letak dengan posisi tetap. 2. Tata letak yang berorientasi pada proses. 3. Tata letak kantor. 4. Tata letak retail. 5. Tata letak gudang. 6. Tata letak yang berorientasi pada produk. 7. Tata letak sel kerja. Selanjutnya, pengertian gudang. Gudang atau kata benda adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan. Pergudangan atau kerja ialah kegiatan menyimpan dalam gudang. Jadi gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang, baik yang berupa raw material, barang work in process, atau finished good. Tipe-tipe gudang. Yang pertama, gudang pabrik atau manufacturing plant warehousing. Gudang pabrik atau manufacturing plant warehousing dapat dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, gudang operasional, gudang perlengkapan, gudang pemberangkatan, dan gudang musiman. Yang kedua, gudang pokok atau central warehouse. 3. Gudang distribusi atau distribution warehouse. Yang keempat, gudang retailer atau retailer warehouse. Ciri-ciri gudang baik seperti di bawah ini. 1. Mempunyai peralatan yang baik. 2. Ruang gudang yang luas dan susunan barang yang teratur. 3. Kesesuaian gudang dan barang yang disimpan. 4. Lokasi yang strategis. 5. Sistem rekod yang teratur dan pengurusan yang cakep. Mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik dan perlindungan insurans. Selanjutnya, persediaan. Barang yang disimpan dalam gudang ini dapat pula disebut sebagai persediaan. Secara umum, persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 hal yang umum, yaitu klasifikasi persediaan berdasarkan fungsi dari barang dalam gudang dan klasifikasi persediaan berdasarkan kecepatan arus aliran barang. Menurut Arman, klasifikasi persediaan berdasarkan fungsi barang terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Sebagai bahan baku atau raw material. 2. Sebagai barang setengah jadi atau work in process. 3. Sebagai barang jadi finished good. 4. Sebagai peralatan atau tools. Ini lanjutannya, klasifikasi persediaan berdasarkan aliran arus barang yang terbagi atas 3, yaitu 1. Barang cepat, fast moving. 2. Barang sedang, medium moving. 3. Barang lambat, slow moving. Selanjutnya, pemindahan barang. Pemindahan barang adalah bagian dari sistem industri yang memberi pengaruh tentang hubungan dan kondisi fisik dari bahan atau material produk terhadap proses produksi, tanpa adanya perubahan akan kondisi atau bentuk material produk itu sendiri. Prinsip dalam menetapkan sistem pemindahan bahan yang optimal adalah konsep the best handling is no handling at all. Material handling adalah aliran bahan yang harus direncanakan dengan cermat-cermatnya sehingga material akan bisa dipindahkan pada saat dan menuju lokasi yang tepat.
Yang terakhir, metodologi. Ini metodologi ada diagram penelitian. Itu berawal dari mulai, terus studi pendahuluan, rumusan masalah itu ada studi kepustakaan. Selanjutnya tujuan penelitian, pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Setelah pengumpulan, dilakukan pengolahan data menggunakan metode star-coret. Setelah itu mencari kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Selanjutnya diagram pengolahan data. Diawali dari mulai, terus menentukan jumlah permintaan produk rata-rata. Selanjutnya menghitung rata-rata frekuensi pemesanan. Menghitung jumlah produk per pemesanan. Penentuan kebutuhan ruang, menentukan luas area. Selanjutnya, peletakan area penyimpanan, penentuan allowance ruang, menghitung jarak tempuh tiap area gudang ke pintu keluar. Dan terakhir, merancang usulan tata letak gudang. Setelah itu selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari tugas besar metodologi saya, kurang lebihnya mohon maaf.